Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberkahi Allah, dilancarkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada seluruh guru-guru saya, para kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara, dan juga kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa, yang sangat ikhlas di dalam dakwahnya, yang sangat ikhlas di dalam menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, ya, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Saudara-saudaraku, pada video kali ini seperti biasa masih pembahasan seputar Habib. Nah, Habib yang sesungguhnya itu siapa dan bagaimana tingkah lakunya, seperti itu. Jadi Habib itu adalah orang yang mencintai dan dicintai. Itu Habib, saudaraku ya. Nah, sekali lagi, siapa sih Habib yang sebenarnya? Habib yang sebenarnya adalah orang yang mencintai dan dicintai. Makanya kalau saya menyebut Habib itu bukan kepada Habib Ba'alawi, akan tetapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasulullah adalah sosok yang sangat luar biasa, ya, yang mencintai dan dicintai. Rasulullah sangat dicintai oleh masyarakat, tentunya Muslim. Ya. Dan Rasulullah sangat mencintai masyarakat, bahkan non-Muslim saja dicintai dan dihormati, saudaraku. Bukan dibenci, bukan dicaci maki, tidak. Di akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Makanya Rasulullah sebagai panutan orang-orang Muslim, Rasulullah sebagai tauladan orang-orang Muslim, yang mana bisa mencintai dan dicintai. Ya. Maka ketika ada orang yang mengaku sebagai Habib, tapi tidak mencintai dan tidak dicintai, maka gugur kehabibannya. Seperti itu. Ini hanya sekedar Habib secara bahasa seperti itu. Lalu bagaimana dengan Habib-Habib yang sekarang lagi viral? Ya biarkan, ya mau mengaku Habib, mau mengaku siapa kan boleh-boleh saja. Kan seperti itu. Tapi kalau mengaku Rasulullah, mengaku sebagai Nabi, nah ini baru orang itu tentu saja nista orang itu. Nah terus kemudian ada orang yang mengaku sebagai Habib, kemudian mengaku telah minum darah Rasulullah. Itu orang bejat. Jangan diikuti, saudaraku. Orang-orang seperti itu jangan diikuti. Darah Rasulullah diminum ini gimana maksudnya ini? Ya. Mau ulama sebesar apapun tetap tidak membenarkan, ya, tidak membenarkan kata-kata yang disampaikan oleh orang yang mengaku Habib itu. Ya. Orang yang mengaku Habib dan mengaku telah minum darah Rasulullah, ini jelas sesat, saudaraku ya. Jangan diikuti itu orang-orang seperti itu. Minum darah Rasulullah itu gimana maksudnya ini, saudaraku? Ya, akhir zaman ini harus hati-hati kita semuanya. Jadi kadang ada kajian-kajian, ada juga narasi-narasi yang seolah-olah itu adalah sangat religi. Tapi sebetulnya di situ malah bahaya. Ini banyak sekali di zaman akhir, saudaraku. Kita nggak usah terpancing kata-kata dia Habib ini apa, nggak usah.
ikuti saja orang-orang baik seperti itu. Orang-orang yang memang betul-betul di dalam ibadahnya dan juga sopan santunnya, itu saja saudaraku. Insya Allah orang yang belum masuk kesesatan itu. Tapi kalau udah bergaya yang religi, bersarung, berpeci, bahkan berimamah, salamnya sangat meliwis, salamnya sangat fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Di dalam kajiannya ternyata mengolok-olok orang lain, sesat ini saudaraku. Ya. Kalau kajian ya kajian seperti itu. Memberi ilmu kepada masyarakat, berilah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Ya. Jadi jangan di awalnya berkata dengan diembel-embeli pengajian di majelis ini misalnya. Kan seolah-olah sudah religi banget kan karena di majelis itu. Kemudian di dalamnya mengolok-olok orang, mencaci maki orang. Apapun tetap itu tidak benar. Hal-hal seperti itu kalau sudah di majelis. Ya. Mengolok-olok orang tidak benar itu. Terus kemudian ziarah. Ya kan? Ziarah itu bagus saudaraku. Paling tidak ada hikmah yang bisa diambil dan juga bisa membuat kita semuanya jadi ingat tentang mati biar tidak sombong seperti itu. Hikmahnya banyak pokoknya. Dan mendoakan orang-orang yang sudah di dalam kubur, ya. Bukan meminta orang yang di dalam kubur ya, tapi mendoakan orang di dalam kubur. Itu sangat bagus. Ziarah itu sangat bagus. Tapi apa coba saudaraku, ada orang ziarah besar-besaran terus dibuat ya seperti kayak lagi pengajian seperti itu. Saudara-saudaraku, isinya apa coba? Memframing orang, mengolok-olok orang, mengkotori orang lain itu namanya. Menjelek-jelekan orang lain. Itu nggak usah diikuti kalau yang seperti itu. Walaupun dia dikatakan katanya Habib, katanya Kiai, katanya apa, pokoknya kalau seperti itu berarti tidak baik, mengolok-olok orang masalahnya. Ya kan kita sudah sering membaca ayat-ayat yang melarang mengolok-olok orang lain, menyebut orang lain dengan sebutan asma lakob, atau kalau di daerah kita ya paraban gitu, dengan paraban-paraban yang jelek. Nah itu jangan diikuti orang-orang seperti itu. Ini akhir zaman, harus hati-hati saudaraku. Dan nggak usah terpancing dengan orang-orang yang penampilannya wah. Bisa jadi ternyata kiai-kiai kampung atau orang-orang yang hanya sarung yang linting, ternyata ilmunya Masya Allah luar biasa saudaraku. Ya. Nggak usah terlalu hanya mau menghormati dan mau menimba ilmu kepada orang-orang yang hanya berudang-udang. Itu salah ya. Karena bisa jadi ada orang yang betul-betul ikhlas dalam menyampaikan ilmu, bahkan jujur di dalam menyampaikannya. Bisa jadi orangnya biasa saja dan istilahnya sarung linting seperti itu ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Intinya siapa sih Habib yang sebenarnya? Habib yang sebenarnya adalah orang yang mencintai dan dicintai. Terus bagaimana kalau dengan Habib yang sedang viral, yaitu Habib Ba'alawi yang katanya itu dzurriyyah Rasul. Ya. Sekarang patokannya gini saudaraku. Patokannya gini ya. Biasanya orang yang suka mengaku, salah satu tanda ada kesombongan di dalam hati. Padahal la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja atau sebiji sawi rasa sombong. La yadkhulul jannah. Seperti itu. Dan biasanya kalau memang itu masih dzurriyyah,
justru akan ngumpet. Karena biasanya orang muslim itu kalau karena saking cintanya dengan Rasulullah, ketika melihat ada cucu Rasul, ada dzuriyah, itu akan akan dipuja-puja seperti itu. Nah, maka dzuriyah yang asli ini nggak mau dipuja-puja karena tahu ilmunya, karena tahu pesan dari Rasulullah dan tahu kesukaan Rasulullah bagaimana, yang tidak disuka itu yang bagaimana. Rasulullah sendiri kalau dipuja-puja kan tidak suka. Ya, kalau terlalu penghormatannya terlalu, itu tidak suka Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku saya dzuriyah, saya Habib, saya dzuriyah, ya, itu justru kalau saya ya, itu malah orang-orang yang sudah, saya malah nggak ngikut orang-orang seperti itu. Yang saya ikuti orang-orang yang biasa menyampaikan ilmu saja, nggak usah mengaku saya Habib, saya dzuriyah, saya kiai, saya Gus, tidak usah. Ya. Kalau mengaku-ngaku maksudnya. Kalau hanya misalnya di dalam gelar atau nama panggung nggak masalah. Kalau hanya nama panggungnya. Tapi kalau sampai mengaku saya sebetulnya dzuriyah Rasul, saya kiai, saya Gus, nah itu kalau saya nggak suka. Tapi kalau hanya nama panggung seperti misalnya ya yang sudah jalan sekarang, ada Gus Miftah, Gus Muafik, Gus Fuad, nggak masalah itu. Itu nama panggung. Mau itu Gus beneran ya silahkan, tidak juga tidak masalah. Nah, seperti kalau Habib-Habib yang sekarang lagi ngetren, lagi viral, itu kalau saya hanya menyikapinya itu nama panggung, boleh-boleh saja silahkan ya, Habib ini itu silahkan. Tapi kalau masalah dzuriyah, nah ini yang saya juga masih sepakatnya dengan Kiai Haji Imaduddin, ya, bahwa yang sekarang lagi mengaku Habib atau nama panggungnya Habib itu ternyata tidak sampai nasabnya ke Rasulullah seperti itu. Nah, maka dari itu saudaraku, kalau kalian ingin mengkaji agama ya dengan orang-orang yang memang betul-betul amanah ya, menyampaikannya, tidak ditambah-tambahi dan tidak ada unsur framing dan tidak ada sebaunya yang bersih, tidak ditambah-tambahi. Itu ya. Sampaikan ilmu yang betul-betul memang disampaikan dari Allah dan Rasulnya, ya, sesuai gitu loh. Jangan ditambah-tambahi yang tujuannya nanti supaya orang itu larinya menghormati si A, si B. Ya. Kalau masalah menghormat semuanya harus dihormati. Ya. Ingat Rasulullah itu sangat menghormati masyarakat ya, seluruhnya, termasuk ada non Muslim juga dihormati, tidak dicaci maki, bahkan musuhnya pun masih disayangi. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijebak oleh musuhnya, musuh itu pura-pura sakit, lalu di depannya dikasih comblangan yang tujuannya ketika Rasulullah itu nanti mau menjenguk orang yang sakit itu atau musuhnya yang sedang sakit itu, nanti tertimbun di situ. Namun apa daya, Allah menolong dan justru musuhnya lah yang jatuh. Nah, jadi senjata makan tuan. Itu pun ketika mendengar Rasulullah masih menolong, saudaraku. Rasulullah masih menolong. Nah, ini harus ditoladani. Jadi jangan hanya berceramah, saya gini terus melihat seolah-olah dirinya paling baik, paling benar. Kemudian yang lain dikatakan salah. Ya kalau salah bimbing dengan santun dan bagaimana supaya orang itu bisa mengikuti, bukan harus dengan kekerasan, saudaraku. Kalau tidak bisa, berarti gagal dalam dakwah. Itu saja. Dakwah itu tidak harus kelihatan wah, tidak harus kelihatan keren, terus berjubah ini itu, tidak. Sambil ngarit cerita dengan saudara-saudara, itu sudah dakwah. Cerita kebaikan, kalau orang itu mengikuti berarti dakwahnya berhasil, saudaraku. Sambil misalnya orang yang bekerjanya di
proyek sambil menganam bata dengan cerita, dengan saling menghormati, kemudian karena merasa dihormati dia mengikuti apa yang disampaikan, kemudian dia ikut kebaikannya. Masya Allah, ini termasuk orang yang dakwahnya sukses. Jadi jangan melihat hanya orang yang bersurban, orang yang berpeci, orang yang berjas, orang yang berimamah, orang yang bersurban. Tidak harus seperti itu, saudaraku. Dakwah itu mengajak kebaikan, ya, untuk berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Tidak hanya satu atau dua. Ketika kita sudah berbicara manusia, banyak sekali manusia yang jelek, manusia yang maksudnya sifatnya masih buruk, manusia yang masih suka maksiat, manusia yang masih suka berbuat zalim, banyak sekali. Nah, tugas para dai, tugas para pendakwah, bagaimana bisa grogoti atine wong kuwi supaya mau berbuat baik. Itu dakwah. Jadi tidak harus ada embel-embel kiai ataupun apa, tidak harus, ya. Tapi biasanya masyarakat menyebut orang-orang yang dakwah itu biasa dipanggil dengan kiai, gus, terus ya yang lainnya seperti itu ya. Ada juga yang abah seperti itu kan juga ada, saudaraku ya. Itu jadi menurut saya tidak masalah. Jadi tidak harus Habib. Nah, ya Habib itu orang yang mencintai dan cintai. Ya. Contohnya siapa? Rasulullah, ya Habibullah, beliau. Ya, dan Habibana, orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah itu. Jadi kalau saya menyebut Habib itu arahnya ke Rasulullah, bukan ke orang yang bergelar kata-kata Habib, bukan, tapi ke Rasulullah. Ya. Lalu bagaimana dengan Habib-Habib yang sekarang lagi viral? Karena dia mengaku sebagai dzuriyah, justru saya malah jadi tidak begitu mengikuti gitulah ya. Kalau ada ilmu yang baik ya alhamdulillah, karena memang yang diharapkan kan setiap orang itu bisa memberikan ilmu yang baik. Lalu bagaimana yang sesat? Yang sesat jangan diikuti, mau itu embel-embelnya Habib, mau embel-embelnya Kiai, mau embel-embelnya Ustadz, mau embel-embelnya Gus, jangan diikuti. Ya, wong sesat kok diikuti, sesat ya jangan diikuti. Kalau bisa malah sadarkan dia yang sesat gitu. Karena orang-orang yang tidak sadar itu bisa jadi dari kalangan apapun, saudaraku. Termasuk kayak saya, mudah sekali berbuat sesat. Makanya silakan saudaraku, barangkali saya sedang berjalan di jalan yang tidak diridhoi Allah. Sadarkan saya dengan cara yang kira-kira saya bisa menerima dan akhirnya bisa mengikuti saudara-saudara semuanya. Seperti itu ya. Kalau memang betul-betul saya ada di jalan kesesatan. Jadi bukan dicaci maki. Kalau dicaci maki, diolok-olok, ya saya malah jadi tambah berangas nanti. Gitu ya. Gitu, saudaraku. Jadi ketika kita berbicara dai, jangan sampai berkata, emang ngeluh siapa? Atau ada kata-kata gini kadang-kadang ya. Wan, emang lo siapa Wan? Sok-sokan menasehati. Menasehati itu atau dakwah itu termasuk tukang rumput, termasuk tukang rongsok sekalipun bisa menjadi seorang pendakwah sukses. Maksudnya pendakwah sukses, orang mengajak kebaikan kepada teman-temannya atau orang lain dan orang itu berhasil mengikuti kebaikannya. Ya. Jadi jangan selalu melihat tukang rongsok itu hina, jangan selalu melihat tukang ngerumput hina, jangan selalu melihat orang yang seolah-olah tidak berpakaian muslim, tidak berpakaian rapi, tidak berpakaian yang imamah, terus orang itu berarti orang hina. Jangan, saudaraku, ya, jangan.
bisa jadi utusan-utusan Allah selain rasul-rasul, maksudnya selain rasul ya, yang wajib ya gitu. Artinya utusan-utusan Allah bisa jadi melalui seperti itu. Jadi Allah membuat utusan yang mana utusan itu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang di dalam kategori misalnya apa istilahnya petani ataupun apa. Jadi kira-kira gimana saudara bisa bayangin nggak? Ada orang yang sedang duduk-duduk ya di trotoar atau di apa. Ya intinya orang-orang itu orang-orang yang belum mulus di dalam agamanya, walaupun katanya agama Islam tapi di sana masuk minuman keras dan lain sebagainya. Nah, terus ada orang yang pengen dakwah, orangnya pakai jubah. Assalamualaikum, wahai orang-orang minum. Kira-kira orang minum itu bagaimana reaksinya? Iya kan? Tapi ada orang-orang yang dakwahnya secara halus, duduk di situ. Ya. Jadi yang penting hati, niatnya. Kalaupun ada orang ada keterangan misalnya yang ikut di dalamnya termasuk, nah itu kalau menurut saya sih itu keterangan yang khusus, jangan dibuat untuk keseluruhannya. Ya. Jadi ada orang yang berdakwah modelnya gitu, ikut gitaran, tapi nanti dengan pelan-pelan dia mengajak kebaikan. Sholat dulu yuk. Nah, nanti pada akhirnya total sudah full sholat, meninggalkan minuman keras dan lain sebagainya, meninggalkan judi dan lain sebagainya. Ini termasuk orang yang dakwahnya sukses, saudaraku. Jadi tidak harus berjubah, tidak harus berimamah, tetap itu masuk kategori yang dakwahnya sukses. Nah, sekali lagi saudaraku, siapa sih Habib yang sebenarnya? Habib yang sebenarnya adalah orang yang mencintai dan dicintai. Itu sudah ya Habib. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya Habib, tapi kegiatannya tidak karu-karuan, tingkah lakunya, adabnya, budi pekertinya jelek, tidak mencintai. Ya. Kalaupun ada yang mencintai tapi tidak mencintai orang itu, tidak mencintai. Habibnya tidak mencintai orang lain, walaupun ada orang yang mencintai Habib itu karena terpancing dengan kata-kata Habibnya. Seperti itu. Nah, itu berarti menurut saya, abaikan saja itu. Atau yang mengatakan saya dzurriyyah Rasul, saya cucu Rasul. Sudah abaikan saja itulah. Pokoknya kalau betul-betul dzurriyyah Rasul itu malah sebetulnya bisa dirasakan dalam hati. Jadi jangan hanya memandang dengan pandangan mata seperti ini, pandang dengan hati nurani ya, akan betul-betul nyaman ketika itu betul-betul dzurriyyah. Tapi kalau tidak malah panas saudaraku. Panas malah hanya jadi mukibin, hanya menjadi apa ya, seperti bahasanya kayak budak gitu loh. Hanya suruh nunduk gini, kalau tidak nunduk diomelin karena tidak sopan katanya. Kadang-kadang malah diminta-mintain ini itu kayak gitu. Kadang-kadang menurut kisah-kisah orang yang bercerita seperti itu ya. Terima kasih saudaraku bagi yang sudah nonton video ini. Video yang sangat sederhana, video yang sangat ala hasbongnya sekar PDW. Tapi memang betul-betul saya sebetulnya mengajak saudara-saudaraku untuk eling lan waspada, mengajak saudara-saudaraku untuk marilah kita bersama-sama menjadi orang yang baik. Nah, ya, maksudnya berusaha menjadi orang yang baik. Apa sekarang sudah baik? Tidak tahu. Tapi intinya usaha menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.